Bab 1571, Roh untuk Roh. Menonton ekspresi terkejut Yun Zongzi, Zhang Tai tetap tenang sementara dia tidak bisa berdiri terkikik di dalam. Sebagai kepala baru Wilderness Sekte baru, jika Zhang Tai tidak bisa menakuti Yun Zongzi, dia akan merasa bosan mengambil posisi atau mungkin boneka Yun Zongzi. Meskipun Zhang Tai tidak bisa melakukan uji coba pertarungan dengan Yun Zongzi dan menentukan siapa yang lebih besar dalam kekuatan pertempuran. Paparan Zhang Tai dari kemampuannya dengan mata bunga lotus juga bisa memenangkan kekaguman Yun Zongzi. Yun Zongzi melirik Zhang Tai sebelum mengangguk, berkata, "Kepala benar-benar pantas menerima reputasi Immortal Qianji." Setelah kata-katanya, Yun Zongzi melambaikan tangannya sementara pinggiran dalam 1500 meter ditutupi dengan kabut tebal, bahkan gunung-gunung di bawah kaki mereka mulai berombak seperti ombak di lautan. Dengan perubahan topografi yang tiba-tiba, hanya setelah beberapa saat, lokasi di mana Zhang Tai dan Yun Zongzi telah menjadi sumur yang dalam dikelilingi oleh lebih dari 10,000 puncak gunung yang subur. Selain itu, Zhang Tai dan Yun Zongzi berdiri di platform tinggi di sumur dalam sementara beberapa batu berfungsi sebagai meja dan bangku di mana mereka bisa duduk dan mengobrol gratis. Perubahan mendadak mengingatkan Zhang Tai tentang fungsi renovasi topografi Castle of Black Iron. Satu-satunya perbedaan terletak pada bahwa renovasi topografi di Castle of Black Iron adalah ranah sementara semua yang ada di depan matanya adalah virtual. Meski begitu, Zhang Tai masih terpana oleh kemampuan tertinggi ksatria manusia tingkat bijak, menonton adegan ini. Zhang Tai mendapat pertanyaan di dalam tanpa sadar apakah beberapa fungsi di Castle of Black Iron sebenarnya adalah simulasi dan salinan dari beberapa kemampuan kultivator hebat. Kemampuan renovasi topografi Castle of Black Iron sangat mirip dengan bagaimana seorang ksatria tingkat bijak mengendalikan wilayahnya sendiri. Kemampuan lain seperti renovasi kehidupan dan evolusi mungkin juga mirip dengan kemampuan yang dimiliki oleh kultivator yang lebih besar. Namun demikian, keberadaan yang menciptakan Castle of Black Iron harus jauh lebih maju dari ksatria tingkat bijak. Berdiri di platform tinggi, Zhang Tai melihat ke atas ketika dia melihat awan yang naik dan berkumpul dengan Sung Lao di pintu keluar di kubah. Banyak binatang buas aneh yang tampak terbang di langit. Perubahan topografi yang tiba-tiba membuat kedua orang lebih tersembunyi dalam satu pukulan. Ketika dia memikirkan pertanyaan itu, Zhang Tai terkejut dengan pemandangan baru. Tidak sampai 2 menit kemudian Zhang Tai memulihkan ketenangannya saat dia memeras dengan tulus, apa artinya tingkat bijak yang luar biasa. "Terima kasih, Kepala. Silakan duduk," kata Yun Zongzi sambil menunjuk batu-batu di depan mereka. Setelah duduk, Zhang Tai mengulurkan tangannya dan mulai menepuk dan menyentuh meja dan bangku batu, yang terasa nyata. Zhang Tai dengan paksa memasukkan jari-jarinya ke sebuah meja dan menggali sepotong batu. Zhang Tai kemudian menggosoknya, yang kemudian berubah menjadi sunyi. Menata 4 elemen yang tersebar di tangan Zhang Tai alih-alih berubah menjadi bubuk. Semua benda nyata di depan Zhang Tai terdiri dari 4 elemen yang dimobilisasi oleh ksatria tingkat bijak. Meskipun mereka terlihat nyata, mereka tidak nyata. Jika Anda mengatakan itu palsu, mereka sebenarnya lebih jelas. Yun Zongzi menyaksikan gerakan Zhang Tai ketika dia melambaikan tangannya di udara, menampilkan 2 cangkir batu giok dan kendi halus dengan 2 ular yang mengelilinginya di atas meja. Setelah menepuknya untuk membuka tutupnya, aroma segar dan memikat seperti anggrek tercium di udara. "Oh, apa ini?
Ini adalah semangat untuk memperkuat energi spiritual Anda yang terbuat dari 81 sumber daya alam yang langka di antara banyak gunung di perbatasan selatan oleh Great Wilderness Sect. Roh ini adalah salah satu roh rahasia di Great Wilderness Sect. Itu bisa memperbaiki dan meningkatkan kekuatan esensial seseorang. Kepala, saat Anda dikultivasikan Great Wilderness Silk, Anda harus tahu bahwa inkarnasi dapat menghabiskan kekuatan penting kami. Roh ini dapat memperbaiki konsumsi energi spiritual kita. Seperti yang dikatakan Yun Zongzi, dia mengambil kendi dan membuat secangkir semangat untuk Zhang Tai. Pada saat yang sama, pelangi muncul di cangkir batu giok, yang terus berubah warnanya dari merah menjadi hijau, dari biru menjadi ungu. Cairan misterius dalam cangkir batu giok putih salju memenangkan aklamasi Zhang Tai terus-menerus. Zhang Tai kemudian mengambil cangkir batu giok dan meminumnya, rasanya seperti buah sumber. Tidak lama setelah itu masuk ke tenggorokannya melakukan sel-sel Zhang Tai secara keseluruhan menjadi gelisah. Ketika Zhang Tai menyadari bahwa semua ksatria di luar berpikir bahwa dia sedang bertarung dengan Yun Zongzi di ranah bijak yang terakhir dengan risiko hidupnya sementara dia benar-benar merasakan semangat Yun Zongzi untuk memperkuat kekuatan esensialnya yang diseduh oleh sekte wilderness besar di dalam Zhang Tai memiliki perasaan aneh sekaligus. Meskipun Zhang Tai, yang jarang menyamar untuk melakukan sesuatu harus membuat pertunjukan. Zhang Tai bertanya-tanya berapa banyak hal dan berapa banyak orang yang dilakukan atau tampil di seluruh dunia untuk menipu yang lain. Sayang sekali. Zhang Tai menghela nafas setelah mengambil secangkir semangat. Karena roh ini dapat menyamai efek buah sumber, itu pasti sangat berharga. Menurut pengetahuan Zhang Tai, meskipun Taiyi Fantasy Sekte dan sekte-sekte top lainnya memiliki segudang pil medis yang luar biasa, tak satu pun dari mereka yang bisa menandingi semangat ini. 6. Great Wilderness Sekte pernah dulunya tak tertandingi di perbatasan selatan. Selama para murid dapat memahami keterampilan inkarnasi, mereka dapat memperoleh semangat yang dijatah setiap bulan. Selain itu, para murid juga diberikan semangat ini. Namun, sekarang, selain pengingat di Dongtian Great Wilderness Sect, tidak ada lagi semangat seperti itu di dunia. Saya ingin tahu kapan roh baru untuk memperkuat energi spiritual seseorang bisa keluar. Yun Zongzi menghela nafas dengan penuh emosi. Maksudmu selama para murid Great Wilderness Sekte dapat memahami keterampilan inkarnasi, mereka akan menerima roh setiap bulan? Tanya Zhang Tai sambil mengedipkan matanya. Berapa volume roh yang bisa mereka terima setiap bulan? Apakah tidak ada permintaan atau batasan lain seperti sumbangan ke sekte? Setelah keheningan singkat, Yun Zongzi menjawab. Selama para murid yang memahami keterampilan inkarnasi bisa mendapatkan setengah kendi semangat setiap bulan, jika mereka memiliki kinerja yang lebih baik. Mereka dapat memiliki lebih banyak. Apa yang akan mereka lakukan setelah para murid dan elder sekte wilderness besar menerima roh seperti itu? Tentu saja. Mereka bisa menggunakan lebih banyak keterampilan inkarnasi untuk berkeliaran melintasi hutan belantara yang besar untuk mengalami keajaiban alam ibu. Kata Yun Zongzi dalam pandangan narsis. Setelah mendengar tanggapan Yun Zongzi, Zhang Tai tidak tahan untuk memutar matanya. Bab 1572, Pembicaraan panjang antara Zhang Tai dan Yun Zongzi. Semangat ini sangat bermanfaat bagi kultivasi seseorang, jika kekuatan esensial yang meningkat oleh roh ini digunakan untuk menerangi titik-titik gelombang seseorang. Membentuk cakra seseorang atau memoles keterampilan bertarung seseorang alih-alih digunakan untuk pengalaman inkarnasi.
Sekte hutan rimba yang besar pasti dapat kultivasi sejumlah besar pembangkit tenaga listrik. Bukankah sekte gurun besar membatasi penggunaan roh ini atau membimbing para tetua dan murid untuk menggunakannya di tempat lain? Tidak, seperti untuk Great Wilderness Sect. Hanya Great Wilderness Sutra yang klasik teratas, semua metode kultivasi lainnya, jika ada, tidak akan dihargai oleh para elder dan murid-murid dari sekte wilderness besar. Jika promosi ke alam dan tingkat yang lebih tinggi tidak dapat memungkinkan para elder dan murid dari sekte wilderness besar untuk membuat kemajuan lebih lanjut pada kultivasi sutra wilderness besar, dan memberi mereka umur panjang yang lebih besar dan kekuatan esensial yang lebih kuat. Hampir tidak ada tetua atau murid dari wilderness besar sekte ingin meningkatkan keterampilan bertarung atau kultivasi mereka dengan tenang. Bagaimana jika kamu menghadapi serbuan musuh asing? Banyak binatang buas yang bermutasi dan kuat di antara begitu banyak gunung besar di perbatasan selatan bisa menjadi penolongku. Keterampilan inkarnasi dan keterampilan mengemudi hewan dapat digunakan untuk membunuh musuh. Adapun murid-murid dari sekte wilderness besar, kita tidak perlu kultivasi keterampilan pertempuran, alih-alih kami hanya perlu menemukan binatang buas yang bermutasi dan kuat dari pegunungan besar di perbatasan selatan dan mengendalikannya. Apakah menara waktu di sini selalu digunakan oleh para elder dan murid untuk kultivasi kata-kata sejati Great Wilderness Sekte bukannya membentuk cakra? Yun Zongxi hampir tidak mengganggu hampir seperti itu. Dengan sutra rimba besar klasik, roh rahasia ini, banyak sumber daya di antara gunung-gunung besar di perbatasan selatan dan Dongtian yang menakjubkan. Para tetua dan murid selalu terbenam dalam dunia inkarnasi dan pengalaman keajaiban alam ibu dan mempercayakan keselamatan para ibu. Sekte dan individu untuk segudang binatang buas bermutasi dan sengit, alih-alih berpikir untuk bersaing dengan sekte-sekte top lainnya dari negara Taixia dan memerintah seluruh dunia. Zhang Tai menjadi terdiam. Dia juga tidak tahu apakah perbuatan seperti itu karena percaya diri atau terlalu sombong. Tidak heran Imperial Alliance melirik sekilas ke Great Wilderness Sect. Semua elder dan murid Great Wilderness Sekte tampaknya menjadi romantisme yang mengejar sifat ibu. Administrasi sekte itu longgar. Selain memanjakan roh langka teratas, beberapa klasik kultivasi Great Wilderness Sekte bahkan bisa diberikan kepada orang barbar tanpa pamrih. Zhang Tai sendiri tidak bisa memahami mode seperti itu karena dia menduga bahwa mode ini menyebabkan pemusnahan sekte ini semalam sampai tingkat tertentu. Saat salah satu kalimat populer sebelum bencana besar pergi, Zhang Tai hanya ingin memberitahu para tetua dan murid-murid Great Wilderness Sekte bahwa dunia ini terlalu berbahaya. Anda sebaiknya kembali ke Mars secepat mungkin. Sebelum para tetua dan murid Sekte Wilderness besar kembali ke Mars, hampir semua dari mereka telah terbunuh. Karena kekuatan bela diri paling penting di dunia ini, para ksatria jelas merupakan kekuatan utama dunia ini. Keterampilan mengemudi hewan atau keterampilan inkarnasi hanya bisa berfungsi sebagai alat bantu bagi para elder dan murid untuk kultivasi, yang tidak pernah bisa digunakan sebagai fondasi sekte. Tanpa ksatria yang kuat sebagai basis, semuanya akan menjadi pembicaraan kosong. Jika Anda ingin meremajakan sekte gurun besar, Anda tidak boleh menggunakan sutra gurun besar sebagai orientasi utama kultivasi bagi murid-murid Anda. Murid-murid di bawah LV10 tidak dapat menyentuh keterampilan menyetir hewan dari Great Wilderness Sutra. Para murid di bawah ksatria bisa kultivasi dengan keterampilan inkarnasi. Jika kekuatan pertempuran dan tingkat ksatria tidak dapat dipromosikan,
jangan pernah berpikir tentang menyentuh keterampilan senior kultivasi Great Wilderness Sutra. Jika tidak, bahkan jika sekte wilderness besar bisa pulih lagi, cepat atau lambat akan hilang lagi, Zhang Tai berkata pada Yun Zongxi, "Kepala, kamu benar. Setelah Great Wilderness Sekte dimusnahkan, saya telah mempertimbangkan alasan di Dongtian selama bertahun-tahun ini. Saya juga menyadari banyak masalah yang dihadapi Great Wilderness Sect. Di masa depan, jika Great Wilderness Sect dipulihkan, itu tidak akan pernah mengulangi mode sebelumnya." Yun Zongxi berkata sambil mengangguk juga, "Kepala. Bisakah Anda menunjukkan kepada saya Sutra Wilderness Besar dan Surat Cloud Crane?" Zhang Tai sudah meletakkan Great Wilderness Sutra dan Surat Cloud Crane di Castle of Black Iron. Dalam hal ini, sekarang Yun Zongxi ingin melihat mereka, tentu saja. Zhang Tai tidak punya alasan untuk tidak menunjukkannya kepadanya karena dia tahu bahwa Yun Zongxi hanya ingin mengkonfirmasi apakah kata-katanya sebelumnya nyata atau tidak. Yun Zongxi hampir tidak menyelesaikan kata-katanya ketika Zhang Tai melambaikan tangannya di atas meja batu, menyajikan Great Wilderness Sutra dan Surat Cloud Crane di depan Yun Zongxi. Saat melihat dua item, Yun Zongxi mengambil sutra hutan rimba pertama dengan tangan bergetar. Membelai permukaan sutra rimba besar, Yun Zongxi membacanya tanpa membukanya. Dengan mata merah, dia mengembalikannya. Kemudian, ia mengambil surat Cloud Crane. Setelah membaca yang mana, ia akhirnya menitikkan air matanya. Menyaksikan tampang Yun Zongxi yang menyedihkan dan air matanya yang jatuh, Zhang Tai hanya bisa menghela nafas dalam. Bahkan yang disebut ksatria tingkat bijak memiliki emosi dan kadang-kadang merasa sedih. Oh, karena Yun Zongxi dan Cloud Crane, Yun Hezi, adalah murid dari Great Wilderness Sect dan memiliki nama sastra yang sama, mereka mungkin saling kenal. Zhang Tai berpikir ketika dia bertanya kepada Yun Zongxi tentang itu, Cloud Crane adalah kakak lelaki saya, dia baik dan benar. Kami bergabung dengan Great Wilderness Sect bersama-sama? Yun Zongxi berkata ketika suaranya berubah serak, "Surat ini, Kepala, bisakah Anda memberikannya kepada saya? Jika Anda menginginkannya, anggap sebagai souvenir." Zhang Tai menunjukkan simpatinya, sementara itu, dia menyingkirkan sutra hutan belantara besar lagi. "Kepala, tampaknya Anda ditakdirkan untuk menjadi kepala baru dari Sekte Wilderness Besar ketika Anda bertemu dengan orang terakhir yang masih hidup dari Sekte Wilderness Besar," kata Yun Zongxi sambil menyingkirkan surat Yun Zongxi dan menyembunyikan wajahnya yang sedih memulihkan wajahnya. Berangsur-angsur tenang, meskipun berada dalam dilema, kakak lelaki saya masih tidak berpikir untuk meningkatkan ke tingkat yang lebih tinggi, sebagai gantinya. Dia ingin melatih tikus yang bermutasi untuk mengembalikan sekte rimba belantara. Sepertinya kita benar-benar tidak harus memprioritaskan sutra hutan rimba yang besar di masa depan. Ketika bencana yang menghadang Great Wilderness Sect terjadi, mengapa Cloud Crane tidak mencari perlindungan di Dongtian Great Wilderness Sect? Dongtian ini adalah tempat paling rahasia dari Sekte Wilderness Besar, terlalu banyak rahasia. Secara umum, keenam indera murid harus diisolasi sebelum mereka dibawa ke Dongtian oleh Elder Guardian. Meskipun banyak murid atau elder telah berada di sini lebih dari satu kali, mereka masih tidak tahu tentang lokasi Dongtian ini. Meskipun Cloud Crane pernah ke sini sekali, setelah pergi dari sini, dia juga tidak tahu lokasinya. Bab 1573, Kehendak Lord yang tak terduga. Melalui seleksi dan ujian yang ketat, saya didaftarkan sebagai murid dari sesepuh penjaga Dongtian Great Wilderness Sect.
Dengan kata lain, saya akan menjadi elder selanjutnya dari Dongtian ini dan dapat mengakses ke Dongtian secara gratis. Ketika Sekte Gurun Besar mengalami bencana, saya berkultivasi di Dongtian, hanya menyisakan satu inkarnasi di luar. Karena itu, aku selamat dari bencana itu. Bagaimana dengan tetua pelindung Great Wilderness Sect? Elder Guardian juga terbunuh ketika dia bergabung dengan pesta yang diselenggarakan oleh Sekte Wilderness Besar. Aku diberitahu bahwa seseorang dari Great Wilderness Sect meracuni minuman di pesta sehingga banyak orang terjebak tanpa persiapan. Apakah itu nyata? Tanya Zhang Tai karena penasaran. Ya, orang-orang itu telah lama bergabung dengan Sekte Wilderness Besar sebagai murid. Hari ketika Great Wilderness Sekte menderita bencana adalah hari pembukaan yang paling meriah dari pertemuan pertukaran Great Wilderness Sekte. Hampir semua tetua dan murid bergabung di tempat mereka berbagi keterampilan mengendalikan binatang dan pengalaman inkarnasi serta penemuan hewan buas bermutasi di perbatasan selatan. Orang-orang diam-diam menaruh racun langka berwarna dan hambar dalam makanan dan minuman dari orang tua dan murid-murid Great Wilderness Sect. Karena itu, pada malam yang sama, racun itu tiba-tiba pecah. Selain minoritas, sebagian besar murid dan elder di sekte telah kehilangan kekuatan pertempuran mereka sebelum disapu. Yun Zongxi menjelaskan. Zhang Tai menyadari bahwa almarhum Great Wilderness Sekte adalah tim yang benar-benar romantis. Mereka bahkan secara teratur mengadakan pertemuan untuk bertukar pengalaman dengan kultivasi Great Wilderness Sultra, itu agak mirip dengan salon atau forum modern. Berkumpul di satu tempat, para elder dan murid lupa tentang identitas mereka ketika mereka bertukar pengalaman satu sama lain secara bebas. Pertemuan semacam itu hampir tidak mungkin dilakukan untuk sekte lain. Namun, semua orang menerima begitu saja di Great Wilderness Sect. Sekte semacam itu mungkin cocok untuk hidup di dunia yang makmur di mana manusia dan setan dapat hidup berdampingan satu sama lain. Namun, di zaman ini, manusia dan setan saling bertarung sementara orang-orang yang ambisius dan konspirator melonjak di sana-sini di negara Taixia. Bagaimana lingkungan seperti itu tersedia bagi Shangri-La yang dibuka oleh Sekte Wilderness Besar di perbatasan selatan? Apakah mantan kepala atau tua-tua lainnya dari Great Wilderness Sect selamat dari bencana itu? Setelah menemukan bahwa mereka diracuni dan menderita serbuan musuh asing, mantan kepala dan banyak tetua Sekte Wilderness Besar mengerahkan upaya terakhir mereka untuk membunuh beberapa pemberontak. Beberapa tetua dan murid terbunuh sementara pengingatnya tidak mati bahkan karena mereka semua meledakkan serangga penyihir fatal atau menara semua roh di dalam tubuh mereka. Murid-murid lainnya dibunuh oleh penjajah dan bertarung dengan musuh sampai mati ketika mereka bersumpah untuk eksis dan binasa dengan sekte mereka. Yun Zongxi berkata dengan nada sedih, hari itu, Gunung Taixi tempat sekte hutan rimba besar berada dipenuhi dengan darah, setelah merasakan kematian pemiliknya. Binatang buas yang luar biasa yang para tetua dan murid-murid dari Sekte Wilderness Besar berinkarnasi tanpa henti bergegas menuju Gunung Taixi untuk melindungi mayat para sesepuh dan murid kita. Sambil melakukan serangan balik terhadap para penyerbu, akhirnya, mereka semua binasa bersama sekte itu secara keseluruhan. Pada saat ini, Yun Zongxi menatap kekosongan dalam pandangan jauh seolah-olah banyak adegan berkedip di matanya. Dia kemudian mengingat apa yang terjadi malam itu dengan nada halus, saya telah menjelma menjadi seekor burung dan sedang menyaksikan sekte hutan rimba besar dibasmi. Saya masih ingat bahwa seorang elder terobsesi untuk mengendalikan menelan selama hidupnya sebagai raja burung layang-layang dan selalu memimpin kawanan burung layang-layang yang berkeliaran di
perbatasan selatan, dia mencari sarang untuk ditelan dan menyembuhkannya. Malam itu, si Elder meledak sendiri, menyebabkan lebih dari 1 juta burung layang-layang terbang keluar dari gua-gua gunung di luar Gunung Taisi dan menabrak tebing surga di mana Elder itu melakukan bunuh diri satu demi satu seperti awan tebal. Setelah itu, lebih dari 1 juta deras mati jatuh dari tebing surga seperti hujan dan beraspal di lereng bukit. Sebelumnya, bebatuan di tebing surga berwarna abu-abu. Setelah itu, warna batu di Heavenly Cliff memerah karena darah deras. Ada murid junior lain yang menjinakkan Pak Serigala. Malam itu, murid junior itu melawan penjajah sampai mati. Pada saat itu, seluruh paket serigala bergegas ke Gunung Taisi untuk membalas. Serigala yang masih hidup terakhir menemukan mayat murid junior dan membawanya sebelum menyelam ke jurang maut dari platform cloud di Gunung Taisi kalau itu dipermalukan lebih lanjut. Ketika Yun Zongxi mengingat bagaimana sekte Wilderness besar dimusnahkan, Zhang Tai benar-benar merasakan situasi tragis yang dihadapi sekte Wilderness besar malam itu. Foto-foto kematian manusia, binatang, dan sekte yang umum membuat Zhang Tai menghela nafas. Sekte rimba besar mungkin longgar dalam manajemen dan pandangan ideal tentang kenyataan, tak dapat disangkal. Itu memungkinkan para murid Great Wilderness Sekte untuk menjadi sangat setia kepada sekte. Pada saat yang genting, selain sangat sedikit tahi lalat yang diatur oleh pasukan asing, hampir tidak ada murid yang mau mengkhianati sekte ini. Adapun para murid yang selamat dari malapetaka, seperti Cloud Crane yang melarikan diri ke anak benua Wei dan masih berpikir untuk memulihkan sekte hutan rimba, dan Yun Zongxi yang tidak tahu berapa tahun dia tinggal di menara waktu Dongtian ini. Tidak sampai ia dipromosikan menjadi ksatria tingkat bijak, ia mengatur perangkap ini dan memikat musuh untuk membalas dendam dengan Dongtian Great Wilderness Sect. Menyaksikan wajah Yun Zongxi yang masih muda namun berpengalaman, Zhang Tai menghela nafas, mengatakan, "Menurut Anda, setelah bencana, Anda telah berkultivasi di Dongtian ini. Aku ingin tahu sudah berapa tahun kamu bertahan di menara waktu sejak kamu dipromosikan menjadi ksatria tingkat bijak?" "Aku tinggal lebih dari 400 tahun di semua menara waktu Dongtian ini sebelum berpromosi menjadi ksatria tingkat bijak. Setelah itu, saya menghabiskan 100 tahun lebih untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi dari ksatria tingkat bijak. Saya merasa saya akan menyentuh ranah berikutnya. Selain itu, saya telah menemui hambatan di pangkalan kultivasi dan tidak bisa bergerak lebih jauh dalam menara waktu. Karena itu, saya memutuskan untuk keluar dari Dongtian dan mengatur perangkap ini untuk membalas dendam," kata Yun Zongxi. Sebelumnya, Zhang Tai berpikir bahwa dia telah tinggal terlalu lama di menara waktu. Namun, dibandingkan dengan Yun Zongxi, dia akhirnya mengerti bahwa seseorang selalu lebih tajam. Semangat tiada henti dan ketekunan yang dibutuhkan seseorang untuk terus-menerus mengasah dirinya di menara waktu sambil menahan kesepian untuk waktu yang lama. Menonton Yun Zongxi di depannya, Zhang Tai tahu bahwa Great Wilderness Sekte mungkin ditakdirkan untuk tidak memusnahkan karena fasilitas yang tersisa. Setelah bencana itu, Dewa menyelamatkan sedikit semangat ke Great Wilderness Sect. Kehendak Lord yang tidak jelas benar-benar tidak dapat diharapkan dan berat. Wilayah di atas ksatria tingkat bijak yang disebutkan oleh Yun Zongxi membuat jantung Zhang Tai berdebar sekali. Bab 1574, Klasik Jauh Kuno. Apa wilayah di atas ksatria tingkat bijak? Zhang Tai bertanya pada Yun Zongxi dengan serius karena jawabannya sangat penting baginya. Karena dia memperoleh buah penebusan dari menyelamatkan manusia dan memperoleh kesadaran universal kelas 1, Zhang Tai merasa terganggu dengan pertanyaan ini.
Namun, tidak ada seorang pun di sisinya yang bisa memberinya jawaban. Apakah ada wilayah yang lebih besar di atas ksatria tingkat bijak dan apa-apaan itu? Ksatria manapun di tingkat tinggi seperti Zhang Tai tidak bisa menghindarinya. Selain itu, sangat menarik sehingga orang juga akan terjebak dalam pertanyaan ini. Namun, hanya sedikit orang di seluruh negara Taixia yang dapat mendiskusikan pertanyaan ini. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya adalah dunia di atas ksatria tingkat bijak. Yun Zongxi berkata ketika tatapan bingung melintas di wajahnya, menambahkan, sebelumnya. Saya berpikir bahwa ksatria tingkat bijak adalah puncak dari kultivasi para ksatria manusia. Namun, setelah membentuk cakra bumi, air, angin dan api, menguasai kekuatan dunia dan mengkonsolidasikan tingkat bijak. Saya mulai secara bertahap merasa bahwa yang disebut tingkat bijak mungkin hanya langit-langit pengakuan kultivator tentang kekuatan sistem di zaman ini. Karena sebagian besar ksatria hampir tidak bisa menyentuh langit-langit ini, langit-langit ini menjadi misterius dan tinggi di mata para ksatria itu dan mereka menyebutnya bijak. Sebenarnya, langit-langit ini bukanlah sistem kekuatan ksatria puncak, alih-alih, itu mungkin hanya garis awal. Mirip dengan itu ketika kita benar-benar menyalakan titik bergelombang kita. Kita pikir kita telah mencapai puncak pejuang. Namun, itu hanyalah permulaan bagi seorang ksatria. Demikian pula, penyelesaian cakra dari 4 elemen mungkin hanya menjadi titik awal dari ranah yang lebih tinggi. Untuk membentuk 4 cakra, kita bisa mendapatkan landasan untuk naik ke alam yang lebih tinggi. Lihatlah menara waktu, peralatan teleportasi ruang angkasa kita. Barang-barang rahasia perak yang telah berlalu dari zaman purba dan barang-barang rahasia emas legendaris yang sudah sangat sedikit orang lihat, bahkan benda abadi. Dapatkah semua benda ini dikendalikan dan dibuat oleh ksatria tingkat bijak? Tentu saja tidak. Bahkan pengetahuan rahasia level baron level terendah yang kita kultivasi tidak dapat diciptakan oleh seorang ksatria tingkat bijak. Ranah ksatria tingkat bijak jelas bukan puncak kekuasaan. Sebenarnya, mungkin ada kekuatan yang jauh lebih besar dari ksatria tingkat bijak di sisi iblis di belakang perang suci. Kata-kata Yun Zongxi membangkitkan resonansi Zhang Tai. Zhang Tai berbagi pendapat yang sama dengan Yun Zongxi dalam banyak aspek, kamu benar. Sebelumnya, saya juga berpikir bahwa ksatria tingkat bijak adalah puncak dari kekuatan ksatria. Namun, setelah menguasai kemampuan dominator divine dan dengan kemampuan yang berkembang, saya perlahan-lahan menyadari bahwa saya tidak bersalah tentang kekuasaan. Kekuatan sesungguhnya tidak pernah sepenuhnya bersifat destruktif. Alih-alih, ini adalah kesadaran seseorang tentang aturan universal dan kemampuan untuk mengendalikannya. Aturan mengarah ke alam sementara alam mengandung kehancuran dan penciptaan kekuasaan. Yang paling meragukan saya adalah bahwa semua klasik yang didasarkan pada kultivasi kami jarang menyebutkan ranah, kekuatan dan metode kultivasi setelah membentuk 4 cakra. Oleh karena itu menimbulkan ilusi bahwa ksatria tingkat bijak adalah puncak dari kekuatan. Ksatria tingkat bijak yang disebut adalah khusus di zaman besi hitam. Nama ini diberikan pada usia ini. Di zaman yang jauh kuno, dunia ini mungkin memiliki nama lain. Bahkan ksatria yang kita sebut sebagai orang kuat di zaman ini memiliki nama lain di waktu lain. Sebagai contoh, di zaman kuno negara Taixia, yang kuat diklasifikasikan menjadi dewa, manusia sejati, abadi, Tao, bijak dan kebijaksanaan. Ksatria di zaman modern mungkin disebut kebijaksanaan di zaman jauh kuno. Yun Zongxi mengatakan sebagai aneh,
Sepotong klasik kristal pengetahuan rahasia muncul di tangannya. Potongan kristal ini disebut kode rahasia di masa damai. Itu ditemukan bersama-sama dengan Great Wilderness Sutra di Dongtian Great Wilderness Sect. Ini mencatat beberapa hal yang jauh kuno dan berisi deskripsi tentang dewa, manusia sejati dan abadi. Anda bisa melihatnya. Zhang Tai kemudian mengambil sepotong kristal itu. Meskipun dia bisa menggunakan energi spiritual yang lebih sedikit, dia masih akan memeriksa isi kristal. Setelah menyuntikkan energi spiritual ke dalamnya, ia mulai menelusuri itu. Isi buku ini mengejutkan Zhang Tai terlalu banyak. Dalam buku ini, sejarah orang Hua dibagi menjadi 6 fase sejarah pada zaman kuno, yaitu fase res diperintah secara fiktif oleh para dewa, pria sejati, abadi, Tao, bijak dan kebijaksanaan. Setiap fase berlangsung setidaknya puluhan ribu tahun, bahkan jutaan tahun. Dikatakan bahwa usia yang diperintah oleh para dewa adalah periode puncak orang Hua. Dewa berasal dari galaksi, yang bisa dengan mudah terbang melintasi lautan bintang. Hanya dengan melambaikan tangan mereka, para dewa dapat menghancurkan bintang, menghancurkan kehampaan, membentuk dunia dan menciptakan makhluk hidup. Dewa mendominasi langit dalam posisi tertinggi. Sebaliknya, dalam periode yang didominasi oleh pria sejati, semua pria sejati telah kehilangan kemampuan untuk terbang melintasi lautan bintang. Mereka tidak bisa sepenuhnya hidup tanpa bumi. Mereka bahkan kehilangan kemampuan terbesar untuk menciptakan makhluk hidup. Namun, pria sejati masih memiliki kemampuan yang sangat hebat karena mereka juga dapat merenovasi topografi dan membuat berbagai kelangkaan magis menggunakan logam dan mineral aneh di bumi. Namun, kelangkaan yang diciptakan pria sejati hanya digunakan untuk mengejar kemampuan dewa. Karena itu, pria sejati mendominasi bumi. Ketika sampai pada periode yang didominasi oleh makhluk abadi, kemampuan makhluk abadi secara bertahap melemah karena mereka hanya bisa mewujudkan martabat mereka dengan membangkitkan angin, hujan, guntur, baut, letusan gunung berapi, gempa bumi dan tsunami. Periode didominasi oleh Taois dan orang bijak melemah lebih banyak. Mereka bahkan kehilangan kemampuan untuk memanipulasi angin, hujan, dan baut. Alat dan instrumen yang dibuat oleh Taois dan Resi juga digunakan untuk mengejar dan meniru kemampuan pendahulu. Ketika datang ke periode bijak, orang bijak hanya bisa melawan binatang buas dengan tangan dan kaki telanjang dan mengelola orang-orang. Banyak binatang buas yang kuat di masa bijak diciptakan oleh dewa. Satu baris dalam kode rahasia di Peaceful Times membuat Zhang Tai bersemangat. Orang bijak dan kebijaksanaan paling kuat mungkin merasakan sedikit kemampuan abadi karena mereka bisa memanipulasi angin dan guntur. FCK, bukankah itu berarti ranah interaksi antara ksatria manusia dan alam semesta? Ternyata keadaan ini menunjukkan bahwa saya hanya merasakan sedikit kekuatan abadi. Perhatian, itu hanya sedikit. Dalam buku rahasia, para dewa adalah yang paling kuat. Zaman para dewa adalah periode yang paling kuat. Jatuhnya periode dewa disebabkan oleh perang antara dua dewa, Gonggong dan Zhurong yang sama-sama dewa. Alih-alih menjadi dewa air dan dewa api karena mereka biasanya dianggap dalam mitos orang Hua kemudian, tepatnya, kedua kepala dewa harus saling bertentangan seperti air dan api. Yang disebut dewa, manusia sejati, abadi, Tao, bijak dan kebijaksanaan hanyalah nama-nama, yang dapat diubah namanya menjadi manusia burung, manusia beruang, manusia harimau, manusia sapi, manusia robot, manusia mobil atau apa, nama mereka sama sekali tidak masuk hitungan dan tidak akan memengaruhi keberadaan mereka.
Ambil banyak nama untuk ksatria di zaman ini sebagai contoh. Ksatria sebenarnya adalah kapak pria dan mesin kekerasan. Anda dapat memberi nama atau mengklasifikasikannya seperti yang Anda inginkan, seperti laki-laki kapak medali emas, laki-laki kapak medali perak, laki-laki kapak tembaga medali atau mesin kekerasan kelas 1, mesin kekerasan kelas 2, apapun itu. Yang paling penting di balik perpecahan ini adalah alam dan kemampuan yang dimiliki orang-orang ini dengan tingkat berbeda dalam periode sejarah yang berbeda. Zaman kuno jauh dibagi ke dalam periode dewa, pria sejati, abadi, Taois, orang bijak dan kebijaksanaan dalam buku kode rahasia di masa damai, yang mengingatkan Zhang Tai tentang periode dewa, emas, perak, perunggu, pahlawan, dan besi hitam yang terbagi dalam mitos dan legenda barat yang pernah dibaca oleh Zhang Tai di anak benua Wei. Deskripsi dan ingatan tentang kekuasaan di zaman kuno jauh serupa dalam peradaban dari latar belakang yang berbeda. Itu tidak pernah hanya kebetulan. Bab 1575, akan baik-baik saja jika tidak ada alam yang lebih besar. Kisah-kisah dalam buku Secret Code in Peaceful Times memang mencerahkan dan membuat orang berpikiran terbuka. Mungkin orang bisa mendapatkan banyak pengetahuan rahasia tentang zaman purba dari buku ini. Namun, seperti untuk semua orang di zaman ini, termasuk para ksatria top di zaman ini, poin paling menarik dalam buku kode rahasia di masa damai hanyalah ranah berikutnya setelah orang bijak. Adapun legenda tentang dewa, pria sejati, abadi, Tao, bijak dan kebijaksanaan. Mereka tidak berguna dan hanya bisa dianggap sebagai omong kosong orang gila jika mereka tidak dapat digunakan untuk menyelesaikan teka-teki yang dihadapi semua ksatria, untuk membunuh setan-setan. Pasukan di tepi barat sungai Weishui, untuk membuat mereka lebih kuat, untuk membantu mereka merampok uang, tanah dan wanita, terlalu banyak mitos serupa dapat ditemukan di setiap benua. Dalam analisis terakhir, para kesatrialah yang menguasai dunia ini, bukannya hal-hal halus di zaman kuno jauh. Didirikan pada hubungan sosial dan berbagai superstruktur, sistem kekuatan ksatria tak tertahankan bahkan menghadapi pasukan setan. Ksatria adalah yang paling realistis, kuat dan paling bijaksana di zaman ini, termasuk Zhang Tai yang tidak akan mudah tersesat dalam legenda kuno. Setelah melihat-lihat kode rahasia di Peaceful Times, Zhang Tai menarik energi spiritualnya dari sepotong kristal ketika dia secara bertahap memulihkan ketenangannya. Sebelum bertanya pada Yun Zongxi, karena kamu sudah menjadi ksatria tingkat bijak dan berada di posisi tertinggi di antara ksatria, sekarang setelah kamu merasakan hambatan itu, apakah kamu tahu bagaimana cara memecahkannya? Aku tidak tahu. Sebagai seorang ksatria tingkat bijak, Anda mungkin berdiri di puncak tertinggi. Yun Zongxi menghela nafas. Hanya ketika seseorang menjadi ksatria tingkat bijak dia bisa mengerti bahwa itu kesepian berada di posisi tinggi. Setelah sepenuhnya mengonsolidasikan tingkat bijak mereka, masing-masing ksatria tingkat bijak bisa merasakan langit-langit di atas mereka. Meskipun mereka bisa menyentuh langit-langit yang keras itu, mereka hampir tidak bisa memecahkannya, tampaknya menjadi dunia baru di atasnya. Anda hanya melihat sekeliling awan dan gunung dengan kebingungan, namun, Anda tidak dapat menemukan tangga dan jalan menuju ke tingkat berikutnya. Anda mungkin juga merasakan ketidakberdayaan dan frustrasi di masa depan. Bukankah benar-benar ada jalan di atas ksatria tingkat bijak? Ya, setelah berpromosi menjadi ksatria tingkat bijak, kamu tidak akan menemukan jalan di kultivasi. Anda tidak bisa tahu level setelah ksatria bijak tingkat dari pengetahuan rahasia klasik.
Setelah terdiam beberapa saat, Zhang Tai tiba-tiba tertawa seolah-olah dia sangat bahagia. Yun Zongxi menyaksikan Zhang Tai dengan tatapan bingung saat Yun Zongxi sendiri juga bingung ketika dia menyentuh langit-langit kepala. Mengapa kamu begitu bahagia? Hahaha, tentu saja, aku senang. Ini kabar baik bagi saya, Zhang Tai menjawab ketika dia tertawa dan hampir menari. Ini bagus jika tidak ada jalan lagi setelah ksatria tingkat bijak. Itu berarti orang-orang tua ini yang telah mempromosikan ksatria tingkat bijak. Maaf, tidak termasuk Anda, tidak akan meningkatkan kekuatan mereka lagi bahkan setelah 1000 tahun. Mereka hanya menungguku. Setelah saya naik pangkat menjadi ksatria tingkat bijak dan mengkonsolidasikan wilayah saya, dengan sarana dominator divine, saya bisa mengalahkan siapapun yang saya inginkan. Pada saat itu, tidak ada orang tua yang berani mengabaikan atau menyinggung perasaan saya. Tentu saja aku harus bahagia. Sebelumnya, saya khawatir tentang monster tua di atas ksatria tingkat bijak di 6 sekte teratas. Sekarang karena tidak ada level yang lebih tinggi, mereka semua harus menghormati saya di masa depan. Kenapa tidak bahagia? Kepala, apakah kamu tidak cemas? Yun Zongxi menatap Zhang Tai seperti menonton alien ketika dia menambahkan, kepala, berdasarkan kualifikasi, kekuatan dan sumber daya. Kamu dapat mempromosikan ke ksatria tingkat bijak cepat atau lambat. Pada saat itu, kepala, Anda tidak bisa meningkatkan kekuatan pertempuran Anda juga. Anda juga tidak bisa naik ke dunia yang lebih tinggi. Apakah orang harus naik ke alam yang lebih tinggi? Zhang Tai menyembunyikan senyumnya saat dia menyangkal Yun Zongxi. Ya. Untuk para ksatria dan kultivator seperti kita. Untuk apa kita naik ke dunia yang lebih tinggi? Tentu saja dengan naik ke alam yang lebih tinggi kita bisa tumbuh lebih dan lebih kuat dan bebas dari hukum universal suatu hari. Jawab Yun Zongxi tanpa keberatan, bebas dari hukum universal. Alasan yang bagus. Zhang Tai mengungkapkan semi yang samarle di sudut mulutnya ketika dia melanjutkan, jika semua isi kode rahasia di masa damai adalah nyata, seperti yang dicatat. Para dewa atau dewa-dewa di zaman kuno jauh adalah alam tertinggi yang bisa kita capai melalui kultivasi. Apakah Anda berpikir apakah mereka telah bebas dari hukum universal karena mereka dapat terbang melintasi galaksi? Menghancurkan kehampaan, membentuk dunia dan menciptakan berbagai makhluk hidup? Tentu saja mereka. Jika demikian, mengapa perang pecah di antara para dewa? Mengapa Gonggong dan Zhurong akan saling bertarung? Sekarang setelah ada peperangan dan pertempuran, itu menunjukkan bahwa para dewa itu tidak sekuat-kuatnya, mereka juga tidak dapat melakukan apapun yang mereka inginkan setiap saat. Jika mereka benar-benar hidup dalam keadaan mandiri dan benar-benar bebas dari hukum universal, tidak akan ada perang di antara mereka, musuh tidak akan ada. Jika demikian, mereka tidak perlu merasa nyaman atau membuktikan sesuatu dengan menghancurkan lawan mereka. Apakah saya benar? Yun Zongxi tertegun karena dia tidak membayangkan bahwa Zhang Tai bisa melihat pertanyaan ini dengan cara ini, namun, dia tidak bisa menyangkal Zhang Tai sama sekali. Sekarang para dewa juga harus bertarung, berjuang dan membunuh orang lain, itu berarti para dewa juga tidak hidup dengan baik. Jika demikian, mengapa mereka harus mengejar kerajaan tertinggi seperti itu? Karena itu, orang tidak hidup untuk naik ke alam yang lebih tinggi karena itu mungkin cara yang tidak ada habisnya. Jika Anda bisa mencapai level itu, yang lain juga bisa mencapai level itu. Setelah itu, kalian berdua akan saling membenci dan bertarung lagi. Apa arti pertarungan itu? Apakah ini tujuan hidup seseorang?
Jika demikian, kepala, menurut Anda untuk apa orang hidup? Yun Zongzi membantah Zhang Tai. Menyebarkan tangannya, Zhang Tai berkata, ini sangat sederhana. Orang hidup untuk kehidupan yang lebih baik. Selama Anda dapat membantu diri sendiri dan orang-orang di sisi Anda untuk hidup lebih baik, meskipun di banyak negara bagian dan level, setidaknya, Anda tidak akan diganggu oleh orang lain. Anda juga tidak perlu khawatir kehilangan nyawa Anda sesekali, setidaknya Anda bisa hidup dengan penuh hormat, pakaian dan makanan yang kaya. Selain itu, Anda dapat tinggal dengan orang yang Anda sukai dan keluarga Anda. Bagi saya, di atas adalah makna hidup. Jika seseorang dapat memungkinkan orang lain hidup lebih baik selain dirinya, itu akan lebih baik. Bukankah kultivasi kita dan perang antara kita dan iblis adalah untuk hak hidup yang lebih baik? Setidaknya bagi saya, selama saya berpromosi menjadi seorang ksatria tingkat bijak, saya akan dapat membuat segalanya di atas menjadi kenyataan dan tidak memiliki saingan lagi. Oleh karena itu, bagi saya, jalan kultivasi setelah ksatria tingkat bijak tidak bekerja sama sekali. Akan lebih baik tampaknya. Saya tidak peduli tentang periode dewa, pria sejati atau abadi, tidak buruk untuk melemahkan kemampuan orang dari zaman ke zaman. Lagi pula, baik iblis maupun saya tidak memilikinya. Kami juga tidak saling mengagumi. Saya hanya berharap untuk mempromosikan keksatria tingkat bijak ketika saya akan menjadi bos usia ini. Saya tidak peduli tentang hal-hal itu di zaman kuno. Selain abadi, Pangu di zaman Hua kuno juga merupakan pencipta yang dikatakan membagi alam semesta menjadi langit dan bumi dengan kapak. Apakah saya harus melatih keterampilan kapak? Bahkan jika saya mempraktikkannya selama lebih dari 1 juta tahun, saya tidak akan sebesar raksasa Pangu. Ketika saya mati, saya takut bahwa saya akan menjadi abu. Mungkin ada beberapa cacing gelang di perut saya, yang saya pikir tidak bisa menjadi matahari, bulan, bintang, gunung, sungai dan bumi seperti yang dicatat dalam legenda. Apakah saya benar? Bab 1576 Sage emas dan sage perak. Adapun Yun Zongzi, sejak pemusnahan sekte Wilderness besar, ia telah menanggung penghinaan dan beban berat saat berkultivasi di Dongtian sekte Wilderness besar saja. Untuk menghidupkan kembali sekte, seluruh makna hidupnya adalah untuk kultivasi dan tumbuh lebih kuat, tidak diragukan lagi. Kata-kata Zhang Tai adalah pukulan keras terhadapnya. Sebelum bertemu Zhang Tai, Yun Zongzi tidak bisa membayangkan bahwa seseorang di dunia ini tidak ingin membuat kemajuan lebih lanjut setelah mempromosikan keksatria tingkat bijak. Zhang Tai benar-benar aneh. Adapun Zhang Tai, kultivasi hanya untuk kehidupan yang lebih baik, bukannya tumbuh lebih kuat. Pendapat Zhang Tai sepenuhnya membalikkan filosofi hidup dan pandangan dunia Yun Zongzi. Tidakkah kamu ingin tumbuh lebih kuat? Apa maksudmu dengan tumbuh lebih kuat? Zhang Tai membantah, di zaman ini, ksatria tingkat bijak adalah yang terkuat. Oleh karena itu, saya merasa akan lebih baik ketika saya mempromosikan keksatria tingkat bijak. Saya hanya perlu lebih kuat daripada orang bijak lainnya, manusia atau iblis. Saya tidak perlu terlalu peduli tentang orang lain. Bahkan jika ada kekuatan yang lebih besar di belakang setan. Jadi apa? Apakah setan atau manusia binasa setelah 2 perang suci? Pernahkah kita melihat kekuatan di atas ksatria tingkat bijak di medan perang? Oleh karena itu, bahkan jika ada kekuatan di atas ksatria tingkat bijak di belakang setan, saya kira penggunaan kekuatan khusus harus dibatasi untuk banyak aspek. Setan tidak dapat menggunakannya secara gratis.
Jika tidak, perang suci tidak akan bertahan begitu bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini, meskipun kekuatan itu membantu setan, itu tidak memungkinkan setan memperoleh keuntungan luar biasa atas manusia, itulah intinya. Karena itu, saya dapat mengabaikannya. Adapun sekarang, menurut Anda yang mana ancaman terbesar yang dihadapi negara Taixia? Kekuatan di atas ksatria tingkat bijak atau lengan iblis Ye di tepi barat sungai Weishui? Tidak diragukan lagi. Jawabannya adalah yang kedua, selama jumlah ksatria tingkat bijak manusia 2 kali lebih banyak dari ksatria tingkat bijak iblis, kita akan bisa menyelesaikan masalah. Kekuatan tingkat tinggi tidak cocok untuk semua situasi. Ketika Zhang Tai menyadari bahwa dia tidak bisa mendapatkan buah dari pohon kecil dengan membunuh ksatria iblis, dia menduga bahwa mungkin ada kekuatan yang lebih besar di belakang setan. Dugaan ini pernah membuat Zhang Tai gelisah dalam suatu periode. Namun, setelah beberapa tahun, Zhang Tai secara bertahap terbiasa. Dia mengerti bahwa dia tidak perlu takut tentang hal itu bahkan jika ada kekuatan yang lebih besar di belakang setan. Keberadaan kekuatan yang lebih besar ini sama sekali berbeda dari sepenuhnya menampilkannya di depan manusia, dia hanya perlu berurusan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh setan. Itu mirip dengan matahari di langit. Meskipun matahari sangat kuat dan pada tingkat tertentu sangat berbahaya karena permukaan matahari bahkan bisa menguapkan baja dan ksatria tingkat bijak karena suhunya yang tinggi. Terus, meskipun kadang-kadang matahari yang panas dapat menyebabkan kekeringan dan suhu tinggi bahkan berbagai iklim abnormal, hanya itu yang bisa ditunjukkan oleh matahari bagi dunia sekuler. Tidak masalah jika Anda tidak bisa berurusan dengan matahari yang kuat, dan itu akan baik-baik saja jika Anda bisa berurusan dengan kekuatan terbesar yang disajikan matahari kepada Anda. Meskipun matahari sangat kuat, ia juga terbatas pada hukum universal karena hanya bisa berputar di orbit tetap. Di dunia ini, setiap kekuatan akan dibatasi. Selama Anda tidak kehilangan keinginan untuk melawan matahari dalam orbitnya dan membaginya menjadi 2 bagian, kadang-kadang, ancamannya dapat diselesaikan hanya dengan payung. Kue es atau semangkuk sup prem asam-asam, tidak peduli apa yang Anda lakukan, matahari tidak akan menggigit Anda, bukan? Ini adalah filosofi hidup Zhang Tai. Melalui membaca kode rahasia di Peaceful Times, Zhang Tai mengkonfirmasi bahwa mungkin ada beberapa dewa, pria sejati dan abadi di belakang setan. Namun, sekarang peradaban yang kuat itu bisa digantikan oleh peradaban modern, harus ada alasan yang mendalam. Meskipun Zhang Tai lebih lemah dari mereka, itu tidak masalah karena dia hanya perlu menangani ancaman yang dihadapi negara Taixia dan manusia. Mirip dengan matahari, keberadaan yang kuat juga akan menghadapi kendala aturan yang kuat, yang selalu menjadi hukum universal. Selama Zhang Tai memulihkan kekuatannya dan dipromosikan menjadi ksatria tingkat bijak, semua masalah akan diselesaikan. Setidaknya sekarang, Zhang Tai tidak menemukan apa yang tidak bisa dia selesaikan setelah mempromosikan ke seorang ksatria tingkat bijak. Jika ada, ditambah kemampuannya sebagai dominator divine dan kekuatan pohon kecil. Meskipun Yun Zongxi tidak setuju dengan Zhang Tai, dia bisa juga merasakan kepercayaan dirinya yang besar melalui kata-kata Zhang Tai. Namun, memang ada alam yang lebih tinggi di atas ksatria tingkat bijak. Kita seharusnya tidak menghindarinya sebagai ksatria. Aku tidak menghindarinya. Aku hanya menghadapi kenyataan. Kita tidak memiliki jalan menuju ke alam itu, begitu juga iblis, aku pikir. Bahkan ada, mungkin tidak mudah untuk mencapai alam itu. Jika ranah tidak bisa diduplikasi, itu hanya bisa menjadi legenda.
Ketika peradaban kuno jauh mengalir seperti air terjun satu tingkat demi satu, menyebabkan perbedaan tajam antara tingkat energi peradaban. Pasti ada alasan yang dalam dan aturan yang lebih besar di punggungnya, akan sepele di depan kekuatan atau aturan seperti itu. Saya tidak mengusir kerajaan itu, saya juga ingin mencapai tempat yang lebih tinggi. Suatu hari, jika jalan itu bisa muncul di depan kami dan memungkinkan setiap ksatria tingkat bijak untuk lebih jauh naik, tentu saja, saya akan mencoba seperti yang dilakukan orang lain. Namun, itu terlalu tidak realistis bagi saya untuk mengejar dunia itu, tidak ada bedanya dengan membuang-buang waktu, ini tidak ada artinya untuk melakukan itu. Jika saya sudah tingkat bijak ksatria, hal yang paling berarti bagiku adalah keluar dari sini dan memberitahu yang lain bahwa kita akan menghidupkan kembali Great Wilderness Sect besok. Kepala, kamu mungkin benar. Namun, makna hidupku adalah untuk tumbuh lebih kuat daripada ksatria tingkat bijak dari sekte fantasi Taiyi dan Pavilion Holding Surga. Aku tidak akan menyerah. Kata Yun Zongzi tegas saat ia menurunkan kepalanya dan menyaksikan cawan roh. Setelah hal ini berakhir dan kepala mengambil alih Dongtian Sekte Gurun Besar. Sekte Fantasi Taiyi dan Pavilion Holding Surga pasti akan menemukan masalah bagiku. Aku akan pergi ke alam dewa di mana aku mungkin mendapat sedikit kesempatan untuk meningkatkan kekuatan bertarungku. Jika aku bisa menerobos ksatria tingkat bijak sebelum kamu mempromosikan menjadi ksatria tingkat bijak, aku akan kembali dan merekonstruksi Great Wilderness Sect Abovebold. Ngomong-ngomong, aku akan menyapu atas sekte fantasi Taiyi dan surga memegang pavilion dan membersihkan semua kekuatan yang pernah bergabung dalam aksi memusnahkan sekte hutan rimba besar. Alam dewa. Ini adalah kedua kalinya Zhang Tai mendengarnya karena dia mendengar bahwa tuannya, alkemis Demon Zhao Yuan akan pergi ke alam dewa. Alam dewa, apa itu? Zhang Tai bertanya pada Yun Zongzi karena penasaran. Realm of God adalah tanah misterius dan berbahaya di realm elemen bumi. Dikatakan bahwa itu adalah reruntuhan dan medan perang peradaban kuno. Sampai hari ini, masih ada banyak dan jejak pertempuran antara kekuatan puluhan ribu tahun yang lalu menurut informasi rahasia di Great Wilderness Sect ketika ada. Dikatakan bahwa banyak hal dari zaman purba yang tersisa di ranah dewa, yang mungkin berisi petunjuk tentang cara menembus ksatria tingkat bijak, tempat itu terlalu berbahaya. Mereka yang bisa masuk setidaknya adalah ksatria surgawi. Apakah ada banyak pembangkit tenaga listrik di sana? Dikatakan bahwa para ksatria tingkat bijaksana dari sekte-sekte teratas dari negara Taixia dan banyak ksatria manusia surgawi biasanya memasuki alam dewa. Selain itu, bahkan ksatria iblis surgawi dan ksatria iblis tingkat bijak selalu bisa dilihat di sana. Bagaimana jika kamu bertemu dengan ksatria bijak tingkat sekte Taiyi fantasi dan surga memegang pavilion di sana? Bahkan ksatria iblis surgawi dan ksatria iblis tingkat bijak selalu bisa dilihat di sana. Bagaimana jika kamu bertemu dengan ksatria bijak tingkat sekte Taiyi fantasi dan surga memegang pavilion di sana? Yun Zongzi mengungkapkan senyum percaya diri berkata kepala selama Anda mempromosikan ke ksatria tingkat bijak, Anda akan tahu bahwa sangat sulit bagi ksatria tingkat bijak untuk dibunuh oleh orang bijak lain tingkat ksatria. Setiap dunia tingkat bijak adalah suaka yang kuat seperti apa yang Anda lihat sekarang. Jika saya dikepung oleh 3 ksatria tingkat bijak, saya mungkin tidak mengalahkan mereka. Namun, saya bisa melarikan diri dan mereka hampir tidak bisa menghentikan saya. Jika demikian, jaga dirimu sendiri. Oh, jika kamu bertemu dengan alkemis iblis Zhao Yuan di alam dewa,
hindari konflik dengannya. Alkemis iblis Zhao Yuan, Yun Zongxi mengerutkan kening saat dia sepertinya tahu siapa itu Zhao Yuan. Apa hubungan antara kamu dan dia, kepala? Dia tuanku, kata Zhang Tai terus terang, bukan masalah besar bagi Zhang Tai untuk mengungkapkan rahasia ini kepada Yun Zongxi. Bagaimanapun, mereka berdua adalah saingan dari Taiyi Fantasy Sect dan Heavens Holding Pavilion sekarang. Zhang Tai menjawab dengan lugas, ketika saya berada di anak benua Wei, sebelum dipromosikan menjadi seorang ksatria, saya sudah mengenalnya dan menjadi muridnya. Anda adalah orang pertama yang tahu hubungan antara Zhao Yuan dan saya? Setelah mengetahui rahasia Zhang Tai, Yun Zongxi mengangguk dengan serius ketika berkata, alam dewa sangat besar. Ini hampir mustahil untuk dua orang asing untuk saling bertemu di sana. Namun, jangan khawatir, kepala, jika aku bertemu dengannya, aku tidak akan pernah pecah konflik dengannya. Tidak apa-apa, Yun Zongxi kemudian diam. Setelah melambaikan tangannya ke arah langit, kedua boas perusak sepanjang 100 meter langsung memecahkan kabut di langit saat mereka terbang menuju Yun Zongxi dan Zhang Tai. Kedua boa adalah barang suci dari Sekte Wilderness Besar, mereka ditemukan di sini bersama dengan Dongtian dari Sekte Wilderness Besar. Mereka selalu menjaga Dongtian. Orang-orang barbar di perbatasan selatan yang tahu sedikit tentang sejarah Sekte Wilderness Besar pernah menyebut mereka destruktif boas karena takut. Sebenarnya, kami menyebutnya bijak emas dan bijak perak di Great Wilderness Sect. Karena Dongtian telah terpapar ke publik dan saya sudah dipromosikan menjadi ksatria tingkat bijak, tidak ada gunanya bagi mereka untuk terus tinggal di sini bersamaku. Mulai sekarang, bijak emas dan bijak perak akan mengikuti kepala sebagai pembantu yang baik. Bab 1577 Metode Autentikasi Pemilik. Saat Yun Zongxi memperkenalkannya, kedua boas mengeluarkan cahaya yang cemerlang di langit sementara tubuh mereka terus menyusut. Zhang Tai agak penasaran dengan pemandangan yang begitu indah. Meskipun Zhang Tai telah melihat dunia dan banyak sekali binatang di bumi, di bawah tanah dan di dalam air, ini adalah pertama kalinya dia melihat dua boa mengubah ukurannya dengan santai. Tampaknya kedua boa itu sepenuhnya terbuat dari logam, selain kemampuan mereka terbang dan mengubah ukuran, Zhang Tai bahkan merasakan 4 elemen yang bergoyang. Ketika mereka berkembang, 4 elemen dalam kekosongan mulai berkumpul seperti benda rahasia perak padat. Ketika mereka menyusut, bagian dari tubuh mereka akan bubar dalam hal 4 elemen. Itu terlalu luar biasa. Rahasia kehidupan benar-benar tidak ada habisnya. Apakah kedua boa telah menjaga Dongtian Great Wilderness Sekte sejak awal? Ya, mereka pernah. Jika demikian, sebelum mereka ditemukan di Dongtian, apa yang mereka makan selama puluhan ribu tahun terakhir? Saya tidak berpikir ada makhluk hidup yang bisa hidup tanpa menambah energi. Ketika Zhang Tai berkata, bijak emas dan bijak perak sudah berubah sekecil ular biasa saat mereka terbang di sekitar Yun Zongxi. Zhang Tai hanya memperhatikan mereka dengan minat yang kuat tanpa rasa takut. Meskipun dia tahu bahwa kedua ular itu bisa membunuh seorang ksatria surgawi dalam hitungan detik, Zhang Tai masih tidak merasa cemas sama sekali ketika dia melihat dua ular itu bergerak di sisinya. Sejak dia mulai kultivasi Raja Rock Sutra, Zhang Tai telah menemukan bahwa dia tidak takut pada ular atau serangga lagi. Sebelum kamu memasuki Dongtian ini, apakah kamu melihat Gunung Central Pillar yang sangat magnet dalam jarak 600 mil? Ya, benar. Kenapa?
Kedengarannya agak aneh bahwa bijak emas dan bijak perak memakan semacam inti magnet yang sangat tinggi di pedalaman Gunung Central Pillar. Seluruh Gunung Central Pillar sama dengan sepotong magnet besar, sementara inti magnet semacam ini adalah kristal yang sangat magnetis, terutama di Gunung Central Pillar. Kekuatan magnetnya lebih dari 1000 kali lebih tinggi dari magnet biasa. Sage emas dan sage perak suka memakannya. Setelah bertahun-tahun, mereka hampir memakan inti seluruh Gunung Central Pillar. Seperti kata Yun Zongxi, dia melambaikan tangannya sementara dua kristal hitam seukuran anggur muncul di tangannya. Saat melihat dua keping kristal magnetik, kedua ular itu dengan cepat mempercepat ketika mereka melambaikan ekor mereka dengan cara seolah-olah mereka sedang menunggu Yun Zongxi memberi makan mereka. Namun, Yun Zongxi memberikan dua potong kristal magnetik kepada Zhang Tai sehingga Zhang Tai bisa mengamatinya dengan cermat. Mereka merasa seberat mitril, bahkan lebih berat dari emas. Mirip dengan kristal hitam dalam penampilan, mereka sedikit transparan. Selain itu, ada banyak butiran spiral yang indah di dalam kristal magnetik. Berapa banyak kristal magnetik yang dimakan kedua ular itu per tahun? Zhang Tai bertanya pada Yun Zongxi. Sage emas dan sage perak hanya perlu makan sepotong kristal magnetik per 3 bulan masing-masing. Tentu saja, mereka tidak akan menolaknya jika kamu memberi mereka makan lebih banyak. Sebaliknya, mereka akan lebih bahagia tentang itu. Berapa banyak kristal magnetik yang tersisa di Gunung Central Pillar? Bukankah mereka sudah memakan semuanya selama bertahun-tahun? Sulit untuk dijelaskan. Intinya adalah bahwa seluruh Gunung Central Pillar dapat menghasilkan kristal magnetik setiap tahun di pedalaman, seperti bagaimana kerang dapat menghasilkan mutiara di laut. Cukup untuk memberi makan mereka, Anda dapat mencoba memberi makan mereka. Kenal denganmu. Haha, baiklah, aku akan mencoba. Zhang Tai membuka telapak tangannya dengan dua inti magnet ketika dia bersiap untuk memberi makan mereka. Kedua ular kemudian terbang menuju Zhang Tai dari sisi Yun Zongxi. Anehnya, ketika mereka berada sekitar 3 cm dari telapak tangan Zhang Tai, mereka terbang mundur dengan tiba-tiba seolah mereka terkejut. Situasi seperti itu sedikit mengejutkan Zhang Tai. Yun Zongxi juga menatap ketika dia bergumam, itu aneh, kepala, bijak emas dan bijak perak tampaknya agak takut padamu. Bijak emas dan bijak perak memiliki kemampuan penginderaan aneh dan sensitif yang bahkan bisa menyamai kesatria surgawi. Dalam beberapa serangga, mereka bahkan lebih besar daripada ksatria surgawi kepala. Apakah Anda membawa beberapa kelangkaan bersamamu? Saya pikir benda itu bisa menakuti ular atau serangga. Itulah sebabnya kedua ular itu begitu takut kepada Anda. Dibajak sebelumnya. Saat Yun Zongxi bertanya, Zhang Tai langsung menyadari bahwa itu bukan karena kelangkaan, tetapi karena kedua ular itu merasakan Ki Raja Rock Sutra yang bisa menakuti naga atau ular seperti perasaan budak di depan pemiliknya. Karena itu, kedua ular itu bergerak mundur. Baiklah, kamu sebaiknya melakukannya atas nama saya. Zhang Tai berkata sambil tersenyum saat dia mengembalikan kedua inti magnet itu kepada Yun Zongxi. Aku khawatir mereka tidak mengidentifikasi kamu sebagai pemilik mereka. Setelah mengidentifikasi kamu sebagai pemilik mereka, mereka tidak akan takut padamu. Bagaimana mereka mengidentifikasi pemiliknya? Kepala. Selama kamu melepaskan segel fundamental menara semua rohmu dalam metode segel berdarah dan menyuruh orang bijak emas dan bijak perak memakannya, mereka akan mengidentifikasi kamu sebagai pemiliknya. Sejak saat itu, mereka akan mengerti kamu.
Kepala juga bisa mengendalikan seluruh Dongtian melalui mereka. Mereka bisa digunakan untuk mengendalikan Dongtian? Ya, bijak emas dan bijak perak terkait erat dengan Dongtian seperti satu kesatuan. Mereka adalah pusat kendali tertinggi Dongtian. Hanya dengan mengendalikan mereka, Anda dapat benar-benar memanipulasi seluruh Dongtian. Namun, saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Bayangkan bahwa ada 2 ular bermutasi yang mengendalikan Dongtian ini. Yun Zongxi berkata ketika dia membuat gerakan tangan menurut Great Wilderness Sutra, melanjutkan. Sage emas dan sage perak masih membawa segel berdarah fundamental saya. Setelah beberapa saat, saya akan menarik segel berdarah fundamental saya dari mereka. Pada saat itu, kepala, Anda bisa menanam segel fundamental berdarahmu di, baik. Zhang Tai mengangguk saat dia menghela nafas dalam. Syukurlah, pelaksanaan segel berdarah mendasar tidak akan menghabiskan terlalu banyak energi spiritual. Sebenarnya, segel berdarah mendasar sudah ada ketika dia membentuk menara All Spirits-nya di lautan. Sedangkan bagi mereka yang kultivasi sekte wilderness besar, setiap orang memiliki segel berdarah dasar yang berbeda di menara semua roh mereka, seperti sidik jari dan DNA individu. Meskipun metode transfer segel berdarah akan mengkonsumsi sedikit darah segar, itu bukan masalah besar dibandingkan dengan manfaatnya bagi saya. Bab 1578 Mutasi Sage Emas dan Sage Perak. Keluar. Yun Zongxi mengucapkan sambil menjepit jari-jarinya sementara cahaya yang cerdas melintas di matanya. Pada saat yang sama, cahaya dan bayangan menara semua roh menjulang di dahinya. Dia kemudian menunjuk kedua ular, yang kemudian langsung menjadi diam di udara. Setelah itu, sebuah pentagon menjulang di kulit kedua ular itu. Ada butiran geometris yang canggih dan misterius di dalam segi 5, termasuk sisik ikan, cakar, bulu, dan tanduk. Menjadi terintegrasi dengan segi 5, butir-butir misterius ini membentuk segel berdarah mendasar dari menara All Spirit masing-masing. Di Great Wilderness Sect, segel berdarah mendasar seperti simbol unik dari setiap murid, yang akan digunakan ketika menjalankan banyak metode rahasia Great Wilderness Sect. Sambil memberikan cahaya merah, segel berdarah mendasar di menara semua roh perlahan keluar dari tubuh kedua ular dan menunjukkan kelengkapannya. Membubarkan. Saat Yun Zongxi mengucapkan, segel berdarah mendasar menghilang dari dua ular dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, Zhang Tai di sisi Yun Zongxi juga mengungkapkan cahaya dan bayangan menara semua roh di dahinya. Setelah menjepit jari-jarinya seperti Yun Zongxi, Zhang Tai juga mengucapkan keluar sebagai segel berdarah mendasar yang mengeluarkan cahaya putih muncul di kekosongan di depan Zhang Tai. Meterai fundamental berdarah Zhang Tai juga berbentuk segi 5 seperti Yun Zongxi. Namun, pentagon Yun Zongxi jauh lebih besar daripada milik Zhang Tai. Butir misterius di segel berdarah fundamental mereka juga sangat berbeda. Ketika cahaya dan bayangan segel fundamentalnya muncul, Zhang Tai mematahkan ujung lidahnya saat dia menyemprotkan darah ke segel fundamentalnya yang berdarah. Menyebabkannya memberikan cahaya merah terang sekaligus. Pergi, kata Zhang Tai sambil menunjuk dua ular sementara segel fundamental berdarahnya dibagi menjadi dua dan terbang menuju dua ular sekaligus. Saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Biasanya, setelah Zhang Tai mengeksekusi segel berdarah fundamentalnya, segel berdarah fundamental akan mengintai kedua ular yang melambangkan penyelesaian ritual ini. Namun, ketika anjing laut fundamental Zhang Tai tiba di depan kedua ular itu,
Kedua ular itu langsung mengeluarkan cahaya emas dan cahaya perak ketika mereka mengarahkan mata mereka ke anjing laut fundamental itu seolah-olah mereka sangat senang. Sebenarnya, mereka hampir gila. Akhirnya, sebelum segel berdarah mendasar mengintai di tubuh mereka, mereka telah membuka mulut mereka secara luas dan menelannya. Zhang Tai terkejut dengan adegan seperti itu ketika dia berpikir ada sesuatu yang salah dengan metode rahasianya. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya dia melakukan metode rahasia ini. Dia tidak yakin apakah ada sesuatu yang salah dengan manipulasinya. Sambil menggaruk kepalanya, dia menatap Yun Zongxi, berkata, apakah ada yang salah dengan metode saya? Tampaknya sedikit berbeda dari pelaksanaan ritus yang dicatat dalam Great Wilderness Sutra. Menurut Great Wilderness Sutra, segel berdarah mendasar akan mengintai di tubuh hewan yang akan dikendalikannya. Saya tidak ingat bahwa ada deskripsi sedemikian rupa sehingga segel berdarah mendasar akan ditelan oleh hewan. Sambil mengerutkan kening, Yun Zongxi mengelus jenggotnya ketika dia melihat kedua ular itu mengeluarkan cahaya yang cemerlang, berkata, itu memang aneh. Aku belum pernah mendengar bahwa bijak emas dan bijak perak bisa menelan segel berdarah fundamental. Tidak ada yang salah dengan dirimu eksekusi segel berdarah mendasar, tapi apa alasannya? Segera setelah kata-kata Yun Zongxi, dia banyak membuka matanya saat dia melihat bijak emas dan bijak perak. Tidak lama setelah mereka menelan segel berdarah fundamental Zhang Tai, kedua ular telah memberikan cahaya yang lebih terang sambil memutar satu sama lain seperti kawin. Pada saat yang sama, mereka tumbuh semakin besar dan menjadi lebih dari 100 meter seperti sebelumnya. Selain itu, sisik mereka mulai membuncit dengan suara pecah seperti banyak gong yang saling bergesekan. Dengan suara gua, kedua ular itu tweeted bersamaan saat mereka tumbuh semakin besar. Akibatnya, lembah yang sangat dalam di mana Zhang Tai dan Yun Zongxi berada tidak bisa menahan mereka. Setelah itu, mereka meroket dan terbang keluar dari lembah seperti roket sebelum memasuki langit. Hanya setelah beberapa saat, mereka menjadi lebih dari 200 meter. Sementara itu, cahaya keemasan dan cahaya perak mereka berubah lebih terang seperti matahari dan bulan pecah dari tubuh mereka. Cahaya cemerlang menyebabkan Zhang Tai dan Yun Zongxi menutup mata mereka. Tepat di bawah cahaya yang cemerlang, kedua ular itu memutar tubuh mereka di langit, melepaskan sisik mereka seperti kepingan salju. Kedua ular itu berganti kulit. Sisik emas dan sisik perak yang jatuh seperti banyak meteor emas dan perak. Memberikan cahaya yang cemerlang, mereka semua terbang dari dua ular, membakar dan mengubah menjadi hujan berapi yang penuh dengan 4 elemen di langit sebelum menyebar di ranah Yun Zongxi. Perubahan itu mengejutkan wilayah Yun Zongxi secara keseluruhan sementara lampu hijau di wilayahnya dikerdilkan oleh cahaya keemasan dan cahaya perak dan hujan berapi meteor seperti di atas langit. Setelah saling bertukar pandang, Zhang Tai dan Yun Zongxi melihat kejutan dan teka-teki dari lawan. Pada saat yang sama, lebih dari 10.000 ksatria di luar ranah Yun Zongxi juga menatap perubahan di ranah dengan kagum dan kaget. Adapun para ksatria di luar dunia, mereka seharusnya tidak melihat perubahan di dalam dunia bijak, namun, tanpa sadar. Mereka bisa melihat perubahan warna di dunia itu saat ini ketika cahaya emas dan perak yang cemerlang mewarnai seluruh dunia dengan perubahan glasir. Dalam cahaya emas yang berubah dan cahaya perak, para ksatria di luar kerajaan samar-samar bisa melihat dua boas besar yang menakutkan jatuh dan berjuang di dunia. Sementara itu, mereka melihat api dan meteor di langit di dunia.
Semua ksatria di luar kerajaan menafsirkannya sebagai bahwa Immortal Qianji sedang melakukan pertempuran berat dengan dua Boas dan Du Sebak tua itu. Lihatlah pembunuhan yang luar biasa dari Dominator Divine. Immortal Qianji telah mengeksekusi keterampilannya sebagai Dominator Divine. Ah, bagus sekali. Immortal Qianji benar-benar ksatria nomor 1 di negara Taixia. Beberapa ksatria berseru yang langsung memenangkan dukungan lingkungan. Namun, efek seperti itu keluar dari imajinasi Zhang Tai. Baik. Bab 1579 Kembalinya kekuatan Zhang Tai. Di bawah tatapan Zhang Tai dan Yun Zongxi, kedua boa terus-menerus membuang sisik mereka. Akibatnya, seluruh dunia bijak menjadi telur berwarna-warni besar yang dipantulkan oleh berbagai lampu warna-warni. Ketika dua ular benar-benar membuang kulit mereka, kulit panjang ratusan meter terbakar di langit, berubah menjadi 4 elemen yang berwarna-warni sebelum menyebar di langit. Adegan seperti itu benar-benar seperti hari kiamat. Selain memiliki kulit dan sisik baru, kedua ular itu memiliki dua tanduk yang tampak menonjol di kepala mereka.